Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Salam sukacita. Kesempatan yang indah ini kita akan gunakan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini ialah Permata-permata Allah. Mari kita minta tuntunan kuasa sorga. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk bekerja dalam hati kami, agar ketika pekabaran firman Tuhan disampaikan, kami boleh memahaminya dan kami boleh lebih mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Maleakhi 3 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Saudaraku, mata Allah yang memandang segala zaman tertuju kepada krisis yang akan dihadapi umatnya, bila mana kuasa-kuasa duniawi bersiap untuk melawan mereka. Sebagaimana tawanan yang dibuang, mereka akan takut mati oleh karena kelaparan atau oleh tindakan kekerasan. Tetapi yang kudus, yang membelah Laut Merah di hadapan orang-orang Israel, akan menyatakan kekuasaannya yang maha besar dan mengubah keadaan mereka yang tertawan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maleakhi 3:17. Jika darah saksi-saksi Allah yang setia dicurahkan pada waktu ini, itu tidak menjadi seperti bibit yang ditabur untuk mendapatkan tuaian bagi Allah, seperti darah para syuhada dahulu. Kesetiaan mereka tidak akan menjadi suatu kesaksian yang meyakinkan orang-orang lain kepada kebenaran, karena hati yang keras telah memukul kembali gelombang-gelombang belas kasihan, sampai akhirnya belas kasihan itu tidak datang lagi. Jika orang-orang benar sekarang dibiarkan menjadi mangsa musuh-musuh mereka, hal itu akan menjadi suatu kemenangan bagi raja kegelapan. Bila mana perlindungan hukum manusia ditarik dari mereka yang menghormati hukum Allah, akan ada suatu gerakan yang serentak untuk membinasakan mereka di berbagai negeri. Sementara waktu yang ditetapkan di dalam surat keputusan semakin dekat, orang-orang akan berkomplot untuk menghancurkan sekte yang dibenci itu. Akan ditentukan untuk melancarkan serangan yang mematikan pada suatu malam, yang akan membungkam sama sekali suara pendapat yang berbeda dan teguran itu. Umat Allah yang sebagian di dalam penjara, sebagian bersembunyi di daerah-daerah terpencil di hutan-hutan dan gunung-gunung, masih memohon perlindungan ilahi. Sementara di markas pasukan-pasukan bersenjata yang didorong oleh malaikat-malaikat jahat sedang dipersiapkan pelaksanaan pembunuhan. Sekaranglah, pada saat yang sangat penting ini, Allah Israel akan campur tangan untuk melepaskan umatnya. Dengan pekik kemenangan, ejekan dan kutukan, rombongan orang-orang jahat hampir menerkam mangsa mereka. Pada waktu tiba-tiba kegelapan yang lebih gelap dari kegelapan malam turun ke atas bumi. Pelangi yang bersinar dengan kemuliaan dari takhta Allah meliputi segala langit dan seolah-olah mengelilingi setiap kelompok orang yang sedang berdoa. Orang banyak yang marah itu tiba-tiba terdiam. Teriakan ejekan mereka terhenti. Tujuan kegeraman mereka hendak membunuh telah dilupakan. Dengan penuh rasa takut, mereka memandang lambang perjanjian Allah dan ingin agar terlindung dari cahayanya yang luar biasa itu. Diadaptasi dari Alfa dan Omega jilid 8, halaman 668, 670 dan 671. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang nyata bagi kami. Saat ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk petunjuk firman, sehingga kami boleh mempersiapkan diri kami, mempersiapkan keluarga kami, mempersiapkan orang-orang di sekitar kami untuk hari-hari yang ada di depan kami. Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi nanti, tapi kami bersyukur karena ketika kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu,
Engkau siap memberikan perlindungan. Kami akan melakukan semua aktivitas kami hari ini. Karena itu Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu, kami mohon perlindungan-Mu menjadi bagian kami semua, sehingga segala yang kami kerjakan, segala yang kami akan usahakan hari ini, berhasil dengan campur tangan Tuhan. Umat-umat Tuhan yang sedang bergumul, Engkau berkati mereka. Berikan kekuatan iman kepada mereka. Arahkan jalan-jalan mereka kepada kesuksesan sorga, sehingga mereka terus datang bersyukur untuk perbuatan tangan Tuhan yang ajaib yang dinyatakan dalam kehidupan mereka. Di masa-masa sulit ke depan, kami hanya mengandalkan Engkau dan menyerahkan seutuhnya rencana kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.